Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita pada malam yang cerah ini. Pada yang terhormat, Bapak dari Syihabuddin MSI dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, saya Dita Sementara dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Sini izinkan saya selama 15 menit ke depan untuk menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman semua mengenai asas-asas hukum pidana Islam, perkawinan, dan warisan. Materi ini saya angkat dari materi kelompok 2, yaitu ada Erlinda, Sunarsi, dan Lilis Permata. Nah, sebelum memasuki materi yang akan disampaikan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya. Jadi, hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap nas Al-Quran atau As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Prinsip dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Di dalam Islam, hukuman tidak berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka. Apa yang ada dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan. Seringkali apa yang ada dalam pandangan manusia baik pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga apa yang ada dalam pandangan manusia buruk, hakikatnya belum tentu buruk. Sehingga bagi umat Islam harus mengembalikan penilaian baik atau buruk. Terpuji dan tercela menurut pandangan syariat, hukum Islam dan hukum pidana Indonesia atau KUHP berbeda pandangan mengenai perzinahan. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah adalah perzinahan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat. Baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan sama suka atau tidak. Sebaliknya, pasal 284 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perzinahan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang diikat dalam satu hubungan ikatan suci yang dinamakan perkawinan. Dan ikatan suci ini dikukuhkan atau dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan atau kekuatan hukum atas perkawinan tersebut. Perzinahan pada hakikatnya termasuk salah satu detik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan. Tujuan dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya. Antara lain, mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang membahayakan masyarakat sebagai akibat dari adanya perzinahan. Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah atau konflik di masyarakat. Akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al-Quran seperti Quran Surat An-Nahl ayat 16 dan An-Nisa juz 7 ayat 12. Selain daripada hukum Islam, hukum perdata juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat non-muslim. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing-masing. Nah, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu apa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam, perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Yang kedua, apa saja tujuan hukum pidana Islam dan perkawinan dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana syarat-syarat harta waris yang terdapat pada hukum kewarisan Islam. Yang keempat, bagaimana perkawinan menurut KHI. Dan yang terakhir, apa saja asas-asas yang terdapat pada hukum pidana Islam, perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yaitu hukum pidana Islam.
Jadi, hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama. Ia hakama, ia hukmun artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemaspadatan. Tujuan hukum pidana Islam adalah maqasid al-syari', tujuan Tuhan, di mana tujuan awal syari dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, jadi menurut istilah itu, jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Itu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara karena akan mendatangkan kemudaratan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Abdul Rahman Al-Jaziri menegaskan bahwa hukum jinayah atau yang disebut dengan istilah hudud syariah adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan hudud ini dilaksanakan. Istilah hukum jinayah dalam keputusan Islam tidak ditemukan, tapi istilah yang digunakan adalah syariat Islam dan dalam penjabarannya disebut fiqh jinayah. Ulama-ulama mutaakhirin menghimpunnya dalam bagian khusus yang dinamai fikih jinayat, yang dikenal dengan istilah hukum pidana Islam. Di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai kesesaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Di sini ada asas-asas hukuman pidana Islam. Yang pertama itu ada asas legalitas. Jadi kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip. Sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin yaitu lex, kata benda yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Yang kedua itu ada asas amar ma'ruf nahi munkar. Menurut bahasa, amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr menyuruh, ma'ruf kebaikan, nahi mencegah, munkar kejahatan. Menurut Maududi, maksud saya, pengertian ma'ruf dan munkar sebagai istilah ma'rufat atau jamak dari ma'ruf menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah mukarat jamak dari munkar menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai sesuatu yang jahat. Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amal ma'ruf sebagai fungsi social engineering. Yang ketiga itu ada asas teritorial. Pada dasarnya, syariat Islam itu bukan syariat regional atau kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian. Yang pertama itu negeri Islam dan yang kedua itu negeri bukan Islam. Yang ketiga itu asas material. Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum had atau takjir. Berdasarkan atas asas material ini, kasus hukum pidana Islam mengenal dua macam hudud dan takjir. Terus yang terakhir ada asas moralitas. Nah, di asas moralitas ini ada beberapa asas moral hukum pidana Islam. Yang pertama ada asas udamul ujri yang menyatakan bahwa seseorang tidak terima pernyataannya bahwa ia tidak tahu
Yang kedua itu ada asas Rafiul Kalam yang menyatakan bahwa sanksi atau suatu tindakan pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila. Yang ketiga, asas al-qat wa nisyam, yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dipertanggungjawabkan atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakan itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Dan yang terakhir itu asas sukut al-uqbah, yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal, yaitu karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas, yang kedua karena terpaksa. Selanjutnya ada pengertian perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan peristiwa suci bagi manusia karena melakukan perkawinan merupakan sunatullah dan sebagai penyempurnaan agama. Dalam kehidupan manusia, di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Secara alamiah, mempunyai daya menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama. Atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin. Dan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, dan sejahtera. Dan abadi. Seperti itu. Nah, asas-asas hukum perkawinan Islam, yang pertama itu ada asas personality keislaman. Nah, jadi asas personality keislaman itu merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto, pasal 40 huruf C dan pasal 44 kompilasi hukum Islam, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Nah, menurut Muhammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada dua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan antara kedua orang tua masing-masing. Pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipatuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, orang saksi laki-laki, dan ijab kabul. Yang ketiga ada asas persetujuan. Nah, hukum pidana Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islamnya, itu sekitar abad 7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslim diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki atas persetujuan. Yang keempat ada asas kebebasan, yaitu memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan jamaah kecuali muslim dari Kansa binti Hidan al-Ansyariyah. Yang kelima ada asas kemitraan. Nah, asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Yang keenam ada asas monogami terbuka, yaitu hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada asasnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri dalam kondisi-kondisi tertentu. Suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak adalah 4 istri, sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa. Dan yang terakhir itu ada asas untuk selama-lamanya.
Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekadar bersenang-senang atau rekreasi semata. Lalu selanjutnya ada hukum pewarisan Islam. Hukum pewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan atau penyelesaian harta peninggalan meliputi dan kewajiban pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkannya. Kemudian dilanjutkan dengan mengurus hutang-hutang si jenazah. Ada juga permasalahan tentang wasiat yang telah dipesankan oleh jenazah semasa hidupnya dengan cara menunaikannya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Di sini tertulis ada asas-asas hukum pewarisan Islam. Yang pertama itu ada asas integriti atau ketulusan. Integriti adalah ketulusan. Ini mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum pewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya, karena terikat dalam aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada asas ta'abudi. Nah, yaitu penghambaan diri. Yang dimaksud asas ta'abudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran, dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Yang ketiga ada hukukul maliyah. Hukukul maliyah itu adalah hak-hak kebendaan. Yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan itu adalah hak-hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami dan istri, jabatan keahlian dalam suatu ilmu, dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Yang keempat ada hukukun tabi'iyah. Nah, ini tuh adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya tuh meskipun ahli waris itu seorang bayi atau yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan sekalipun dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Yang kelima ada ijbari. Ijbari itu adalah keharusan. Kewajiban yang dimaksud ijbari adalah bahwa dalam hukum pewarisan Islam secara otomatis, artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris. Yang keenam ada bilateral, yaitu mengandung makna bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Yang ketujuh ada individual, yaitu bahwa setiap individu yang termasuk ahli waris berhak mendapatkan warisan secara individual, atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu. Yang kedelapan itu ada keadilan berimbang. Nah, kasus ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya laki-laki dan perempuan misalnya. Yang kesembilan itu ada asas bagi habis harta warisan. Nah, asas membagi habis semua harta warisan adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan pembagiannya masing-masing. Yang ke-10 itu ada
perdamaian bagi harta waris. Berkaitan dengan asas individual, yaitu menyatakan bahwa warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu. Terus kalau yang terakhir itu sosial dan kemanusiaan, yaitu apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak-anak yatim, dan fakir miskin yang ada di sekeliling. Nah, adapun syarat-syarat harta waris yaitu halalan dan legalitas, harta milik mayit tidak tercampur orang lain. Nah, di sini ada juga sifat hukum waris. Yang pertama itu patrilineal, yaitu sifat kebapaan. Yang kedua ada matrilineal, yaitu sifat keibuan. Dan yang terakhir itu ada bilateral atau parental atau sifat kebapak ibuan. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Nah, menurut pasal 2 kompilasi hukum Islam KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistakon galizanuktuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya ibadah. Nah, syarat-syarat harta warisan terdiri dari kehalalan dan legalitas, harta milik mayit serta tidak tercampur dengan milik orang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, di akhir presentasi ini nantinya Bapak dan teman-teman sekalian dapat memahami manfaat pembelajaran mengenai asas-asas hukum pidana Islam, perkawinan dan pewarisan. Baik teman-teman, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini membantu ya buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.